Halo, selamat malam. Bapak Ibu semua, seperti biasa ya, hari Senin waktunya kita bahas IHSG, sektoral, dan saham-saham apa aja yang menarik, serta mungkin ada beberapa update info ya. Oke, kita mulai lagi dengan IHSG ya. Nah, IHSG so far eh, ini masih kuat ya, closing di atas dari garis downtrend line. Ya, jadi ya ini masih sideways sebenarnya, range besarnya itu masih sideways range besarnya. Cuman memang kalau saya pribadi sih saya lebih melihat arahnya adalah koreksi ya. Arahnya lebih melihat ke koreksi. Memang mungkin koreksinya nggak yang eh, langsung dalam seperti ini gitu ya, langsung dalam seperti ini. Belum gitu ya. Mungkin di awal September. Ya karena ini bulan Agustus bentar lagi apa namanya? 2 hari lagi ya. Selasa tanggal 30, Rabu tanggal 31. Nah, 2 hari lagi itu mungkin masih sideways. Nah, nanti hari tanggal Rabunya udah mulai koreksi. Ya, biasanya September koreksi. Ya, terutama dengan adanya informasi mungkin di tanggal 1 September itu akan ada kenaikan BBM. Ya, yang akan ada kenaikan BBM. Ya, ini untuk IHSG. Nah, yang jelas kalau kita ngelihat dari sisi stokastiknya dia udah divergence ya. Dia udah turun terus. Nah, ini tinggal nunggu apakah support di sini. Nah, ini kan jadi support kan si stokastiknya ya, support stokastiknya ini apakah akan kuat atau enggak. Kalau enggak ya balik lagi. Ini kalau di sini ada gap. Ya, ada gap harusnya sih bisa nutup gap dulu. Gitu. Di sini pun ada gap sebenarnya ya tadi pagi gitu. Cuman apa namanya? Closingannya tuh udah dekat-dekat area gap. Ya, jadi mungkin langsung ditutup terus mungkin koreksi gitu. Bisa jadi. Ya. Eh, so far sih itu kalau misalnya kita lihat di time frame yang lebih panjang, weekly misalkan. Ya ini stokastiknya juga udah mulai turun. MACD juga kemana-mana. Monthly-nya ya ini karena mendekati akhir Agustus. So far sih monthly-nya, nah ini mungkin hapus dulu ya, biar lebih kelihatan jelas. Ya. So far monthly-nya memang lagi ada di ujung nih, ya lagi ada di eh, persimpangan maksudnya. Ya antara dia mau naik atau dia mau turun lagi, seperti itu ya. Untuk monthly chart, ya ini supportnya garis hijau ya. Berarti garis hijau atau garis ungu itu jadi support. Oke. Nah, itu mengenai IHSG ya. Sekarang kita mulai bahas per sektoralnya. Seperti biasa kita mulai dari indeks siklikal. Ya, indeks siklikal ini pola falling wedge-nya sudah berhasil dijebol ya. Ini saya coba panjangin. Ini mungkin masih ada potensi untuk koreksi sampai kena garis biru baru dia naik ya untuk indeks siklikal. Nah, untuk di sektor ini kita coba lihat saham-saham apa aja yang menarik ya. Yang pertama kita ada RALS ya. Yang pertama indeks siklikal kita ada RALS. Ya, kita RALS kebetulan ambil bawah dan kemarin hari Jumat itu
breakout area sideways dengan volume yang tinggi dan hari ini cukup strong ya, meskipun tadi sempat IHSG minus 1% lebih ya. So far sih harusnya minggu ini ataupun minggu depan itu harusnya masih bisa naik ya. Terus kita ada auto juga yang sekarang sih masih belum kemana-mana ya, masih belum kemana-mana, masih oke. IMAS juga masih oke, kita punya ya, IMAS masih oke. Dan kemarin tuh kita udah jualan ABA ya, kita jualan ABA ya, kita jualan ABA kenapa ya, karena ternyata habis dia ini ya, ternyata tuh di sini dia nggak bisa kuat di atas apa namanya, garis putus-putus ini dari uptrend channelnya. Dan kalau dilihat dari candle posisi harga sekarang, ya dia udah keluar dari uptrend channelnya. Nah, terus apa dong yang terjadi? Ya kemungkinan dia akan sideways. Ya kemungkinan dia akan sideways. Yang jelas kalau udah keluar dari yang garis kuning itu harusnya uptrendnya akan dimulai. Gitu. Ya, yang jelas uptrend akan dimulai. Mungkin di sini pada saat sideways dia akan membentuk suatu pola. Kita akan lihat pola apa yang kira-kira nanti terbentuk dari saham ABA ini. Terus ABA keluar, Mari juga kita udah keluar dulu ya. Cuman untuk Mari sepertinya ada sedikit perbedaan. Untuk Mari ini kan di sini memang ada pola symmetrical triangle di breakout volume tinggi, naik terus jatuh. Nah, kemungkinan sih dia harusnya akan kuat di sekitar 170 ini. Jadi mungkin besok hari Selasa kalau ada pola candle reversal, nah ini kita akan masuk lagi nih untuk Mari. Ya. Marinya aja dulu. Kemungkinan kita akan masuk lagi kalau misalnya ada satu candle reversal. Pokoknya ini sampai hari Rabu ya, ada satu candle reversal, besokannya kita akan langsung masuk. Terus apa, ada yellow yang harusnya udah kena cut loss ya. Mungkin besok kita akan cut loss. Ya. Karena hari ini turunnya cukup lumayan. Untuk saham di sektor ini, oh sorry, kita masih ada PSKT juga ya. Masih ada PSKT yang so far sih harusnya PSKT masih sesuai plan, kecuali sampai Rabu masih merah. Nah, itu pasti akan kena ke atas. Dharma juga kemarin kita udah masuk juga ya, Dharma hari ini rebound. Nah ini harusnya masih sesuai plan juga, masih bisa naik gitu ya. Tapi mungkin naiknya nggak yang semaksimal ini ya. Yang nanti kita akan coba cek lagi ya. Terus untuk saham-saham yang menarik yang ada di sektor ini, kalau yang saya lihat itu ada beberapa, ya, ada beberapa saham yang menarik. Yang pertama kita coba lihat. Itu ada Era ya. Nah, sebenarnya Era kemarin kita sempat rekomen ya. Kita sempat rekomen Era, tapi karena saya lihat, wah ini kok tiba-tiba sellernya mendominasi nih waktu yang di sini. Udah kita coba keluar dulu, ternyata kuat nih, bertahan beberapa. Hari ini satu candle ini mirip candle reversal ya. Volume juga cukup lumayan, tapi ya kita akan review lagi lah. Ya, supaya kita lebih hati-hati ya pada saat masuk lagi. Gitu. Ya ini era masih cukup menarik. Seperti yang saya bilang minggu lalu ya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu gitu. Bahwa bulan September akan ada iPhone ya, launching iPhone 14. Dan bulan ini juga ada launching Samsung Galaxy Fold sama Samsung Galaxy Flip.
Oke, terus berikutnya yang ada Aces, ya ada Aces. Ya mungkin kita akan tunggu di area kotak hijau ini. 650 sampai 690. Ya, kalau masuk area sini ada pola candle reversal, kita akan masuk. Terus eh, coba kita cek mapa. Mapa masih belum terlalu menarik ya. Oh, sorry, kita masih ada bola juga ya. Kita masih punya bola yang sekarang tuh masih setless. Ya, sekarang masih setless. Ada di range kotak apa garis hijau ini ya. Masih sideways. Nah, ini kalau ada satu candle hijau itu udah menarik sih. Satu candle hijau yang mirip kayak gini ya. Itu menarik. Harusnya sinyal apa namanya? Uptrend-nya akan lanjut. Ini kurang menarik. Ya, berarti baru itu aja ya yang kira-kira menarik. Oh, sebenarnya ada satu lagi sih, tapi udah naik cukup tinggi ya. Ini kelewatan sih sama saya. Kelewat. Eh, itu CSAP ya. Udah naik tapi sekarang lagi sideways. Ini naiknya udah lumayan sih sebenarnya. Cuma sekarang lagi sideways. Ya nanti kita akan coba lihat nah, apakah ini layak untuk kita beli atau enggak ya. So far sebenarnya karena mau masuk ke bulan September ya saya pilih sahamnya itu lebih konservatif ya dalam arti saham-saham yang udah naik tinggi itu biasanya saya money manajemennya saya kecilin ya money manajemennya saya kecilin. Jadi ya Bapak Ibu kalau ngeliat rekomendasi jangan lupa lihat money manajemennya. Semakin besar money management berarti makin bagus gitu. Start awalnya besar biasanya makin oke. Tapi ada juga yang mungkin sahamnya bagus sebenarnya, tapi start awalnya kecil, cuma 5% gitu ya. Ya atau 10%. Ya, kenapa? Karena sahamnya berarti likuiditasnya itu atau pergerakannya itu mungkin liar gitu ya. Jadi saya memang nggak saranin terlalu banyak gitu karena liar ya model kayak waran ya kita ada punya waran yang sekarang eh, harusnya udah profit hampir 30% ya tadi sempat hampir 50% cuma dalam beberapa hari gitu ya jadi ya saran saya sih diikutin aja ya saran saya diikutin aja saran saya tapi kalau memang nggak mau ngikutin juga nggak apa-apa toh nggak ada paksaan ya. Paling untuk sektor indeks siklikal itu dulu ya. Kita coba lanjut ke indeks. Berikutnya itu indeks health. Ya, indeks health kemarin udah kita bahas ya. Ini turun. Nah, sekarang udah mulai nggak bikin new low lagi nih. Ya, di sini kan low-nya nih. Ya, artinya ada potensi dia sideways. Nah, kalau ada potensi sideways ini menarik. Ya, ini udah mulai menarik. Kenapa ya? Artinya ada potensi set WC kalau set WC udah selesai, dia balik naik lagi. Kan gitu kan. Nah, kita coba cek saham-saham apa aja yang kira-kira menarik ya. Saya sebenarnya belum ngecek sama sekali di sektor ini sih. Kita coba IRA. Nah, untuk IRA, coba cek yang monthly deh. Oke, ternyata IRA masih bisa turun dalam ya.
Berarti target koreksi IRA 800. Nah, 800 ini menarik nih IRA. Ya, 800 IRA menarik. Ya, berarti sekarang jangan masuk ke IRA dulu. Kita coba cari saham yang menarik lagi. HIL. Ya, ini HIL sepertinya cukup menarik ya. Kalau misalnya level ini bisa dilewatin. Ya. Artinya apa? Ini kan sebenarnya ada potensi pola yang namanya head and shoulder ya. Sorry. Ini apa namanya? Left shoulder-nya, ini head-nya. Ya. Nah, kalau ini bisa di breakout, nah berarti kan pola ini gagal. Nah, itu baru menarik. Jadi ya kita akan lihat dulu lah beberapa hari ke depan. Tapi yang jelas kalau ini nggak bisa jebol, malah nggak bisa jebol atas ya 1545, tapi malah jebol bawah di sekitar 1300 ya target turunnya cukup lumayan. Target turunnya cukup lumayan bisa balik lagi ke sekitar 1000 kan ya. 1000 sampai 900. Nah, 950 ya. Coba sebentar ya, saya coba cari market capital yang paling besar. Oh, Kalbe. Kita coba lihat Kalbe. Kalbe-nya juga sideways ya. Kalbe sideways masih belum terlalu menarik. Mikanya, Mika juga masih sideways. Oh, masih belum ada yang menarik. Coba kan. KF masih sideways juga sih ya. Ini kayak enough-nya juga harusnya sama. Ya, ya udah kalau gitu untuk apa namanya health meskipun ini ya sektoralnya sebenarnya ada potensi menarik karena saham-saham yang belum ada kelihatan menarik kita akan beralih dulu ke sektor yang lain ya sampai nanti mungkin di sehari-harinya ada apa namanya ada saham yang menarik di sektor health. Nah, kita mulai dengan kita lanjut dengan indeks finance ya. Ini yang udah kita gambar, kita prediksi polanya adalah head and shoulder, inverted head and shoulder lebih tepatnya. Nah, tapi hari ini udah mulai ada perlawanan. Meskipun ada gap down. Ya, tapi kita saya masih cukup optimis ya bahwa banking masih ada potensi untuk koreksi. Ya, banking masih ada potensi untuk koreksi. Kita lihat dari saham blue chip-nya dulu ya untuk banking seperti biasa. BBCA. Ya, BBCA udah nutup gap ya yang ada di sini. 8.075 hari ini di breakout. Volumenya masih terbilang biasa-biasa aja ya, nggak ada peningkatan volume ya. Dan di sini masih ada gap ya, harus ditutup 76. Ya mungkin akan kena 8250 terus langsung koreksi lagi. Ya, ini berarti bisa 1 2 3 triple top gitu ya. Triple top. Ya, atau mungkin kalau secara teknikal ini kita bisa gambarin apa namanya? Broadening wedge ya. Tuh, garis biru sama garis biru yang ini. Nah, itu broadening wedge. Jadi melebar. Gitu. Ya, polanya adalah seperti itu. Balik lagi ini si BCA kuat ya di atas 50 si stokastik. Ya, ini salah satu ciri meskipun di sini ada divergence, ya, ternyata pas turun sini dia bisa balik lagi ke atas 50. Ya, makanya sahamnya masih bisa naik. Seperti itu. Bagaimana dengan BBRI?
Ya, BBRI pun hari ini candle-nya ini ya, apa namanya, doji. Nah, kalau doji ini kan belum jelas tuh arahnya ya, mungkin butuh satu candle lagi. Cuma kalau lihat dari sini, ya ini harusnya masih ada potensi naik kalau candle besok hijau. Tapi kalau candle besok merah, ya masih potensinya adalah turun. Di sini juga ada gap, ya 4150 sampai 4160. Berarti 4150 ada gap. BMRI BMRI juga masih sideways. Ya. BPNI-nya Doji juga mirip kayak BBRI ya. Doji, nah ini tinggal nunggu satu hari lagi. Candlenya apa? Terus kemarin kita ada close atau cut loss ya, BRIS. Nah, ini ya kemarin kalau nggak salah di sini ya kita cut loss. Nah hari ini sebenarnya jebol ya, tapi karena closingnya balik lagi ya berarti masih cukup oke. Nah, ini harusnya dia bikin pola sih. Ya kemungkinan kita akan tungguin dia polanya terbentuk baru kita akan masuk lagi. Mungkin ini pola yang akan terbentuk, falling wedge. Mungkin ya. Terus eh, agro juga kita jual ya. Udah jual duluan perasaan. Nah, harusnya sih masuk area sini itu udah bisa area buy sih. Ya. Di 685, tapi tadi low cuma 695 terus rebound ya. Kita lihat dulu satu hari lagi kayak gimana. Terus ada saham yang menarik di sektor ini. Yang pertama ada BNGA ya. BNGA ini uptrend. Ini kalau kita lihat, nah, ya, dia bentuknya mirip sama kayak Pegas. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, Pegas juga chartnya seperti ini. Ya, yang nantinya suatu ketika pada saat dia breakout, itu volumenya akan kencang. Ya, dan biasanya demand-nya langsung muncul banyak. Ya, model kayak Pegas ya, Pegas tuh susah turun kan, susah turun. Kemarin sempat yang saya bilang ya, break cup and handle Pegas di 1760 sempat breakout balik lagi tapi cuma sampai 1765 langsung naik lagi. Yang sampai akhirnya breakout 1860-nya. Nah, terus berikutnya ada BDMN. Ini juga sama ya. Ini eh, bisa dibilang sideways-nya cukup panjang. Ya, ini bisa dibilang sideways-nya cukup panjang dari sini ya sampai sini. Jadi nanti kalau udah closing di atas 2 ya sekitar 2870 kali ya, 2870 ya ini akan kenceng. Ya, ini menarik. Tapi mungkin kita akan masuknya nggak ya sekarang? BNGA juga sama ya. Mungkin kita masuknya nggak sekarang. Nunggu ada koreksi. Terus kita ada masuk PNLF juga ya. PNLF kita masuk tuh karena kita prediksi bakalan breakout ini ya. Garis resisten ya. Atau ya resisten yang ada di situ. Di sini. Ternyata udah mau breakout balik lagi. Udah mau breakout balik lagi gitu ya. Nah, mungkin beberapa hari ya atau minggu ini akan jadi penentuan. Dia bisa breakout atau enggak. Kalau nggak bisa breakout, minggu ini ataupun minggu depan mungkin akan kena stop loss.
Terus ada ADMF juga ini menarik ya. Biasanya pergerakannya ngikut sama Danamon karena memang satu grup. Ini juga sama. Apa namanya? Oh sorry, ini rectangle bentuknya. Ya sideways di sini. Gitu. Danamon. Sorry, ADMF. Nah, terus ada yang menarik lagi, itu Amar sebenarnya. Hari ini dari kemarin hari Jumat saya udah mantau. Ya Jumat saya udah mantau eh, karena naiknya cukup lumayan. Hari ini agak ragu-ragu mau masuk. Ya, sampai sekarang pun masih agak ragu-ragu, tapi ya ini bisa dimasukin ke watchlist gitu ya. Terus kita ada MCOR. Ada MCOR. Ini sebenarnya harusnya nggak tertarik sama itu ya tadi apa IHSG. Harusnya nggak tertarik sama IHSG, tapi openingnya adalah opening gap down. Jadi ya masih sideways lah, masih belum terlalu jelas. Terus PNBS juga kita masih ada ya. PNBS juga kita masih ada. Nah ini kalau besok koreksi lagi, ya, kemungkinan akan kita close dulu ya. Karena kan berarti polanya udah patah atau uptrendnya udah patah. Terus ada BGTG, ya ini juga masih cukup menarik. Ini sideways, harusnya nggak bikin new low lagi di bawah 104 ya. Terus ada baca, ini juga masih sideways. Ya, ini mirip kayak agro ya. Mungkin arahnya akan ke sini. 130-an lagi. Eh, nah, satu di sektor ini, ya salah satu saham di sektor ini yang berpotensi menarik karena ada corporate action, itu adalah eh, ini masih masuk dalam watchlist ya, AHAP. Ya, AHAP. Mungkin kalau turun masuk ke sekitar sini, ya 105 sampai 112 kita akan masuk. Kenapa? Karena ini asuransi grupnya Salim ya. Ini nambah saham di sini ya. Nambah saham di sini, terus dia mau red issue juga ya. Jadi harusnya bakalan menarik. Ada potensi dapat luaran. Oke, terus ini salah satu saham biasanya buat ini juga ya, buat apa namanya, buat kompetisi. Cuman memang sekarang pergerakannya masih belum terlalu kelihatan. Ya, cuman nih waktu dia kompetisi itu di bulan, kalau nggak salah bulan 3 ya, 3, 6, 9 biasa kompetisi itu. Ya, 3 naik, naik April ya naik. Bulan 6-nya sideways, nah sekarang bulan 9. Ya, secara garis besar dia sideways ya. Ini sambil yang di sini aja dulu. Ya, secara garis besar dia sideways.
Ini ASJT juga sama, set base. Ya, ini saham kompetisi juga. Ya rata-rata asuransi beberapa tuh kalau saya lihat set base. Ya, tapi memang kebanyakan nggak liquid. Ya, kebanyakan nggak liquid. Cuman yang agak liquid itu tadi AHAP ya, tapi udah agak liquid, liarnya cukup lumayan. Ya, jadi kita harus pintar-pintar atur money manajemennya di sini di AHAP. Ya, jadi untuk sektor finance so far sih arahnya lebih ke perusahaan-perusahaan asuransi. Oh, mungkin satu lagi trim ya, yang sebenarnya kita udah kena cut loss ya. Sorry, udah kena trailing stop terus besokannya mantul. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya nanti kita akan nunggu koreksi berikutnya aja ya untuk masuk. Cuman polanya kan kita udah bisa lihat ya, polanya adalah mirip seperti ini. Ya, so far sih harusnya masih sesuai plan. Di sini itu akan kuat. Kalau nyampe sini harusnya dia koreksi. Nah, pada saat koreksi itu kita akan masuk. Oke, untuk sektor finance mungkin itu, tapi ada satu, bukan satu sih, ya ada beberapa ya. Salah satunya ini BABP. Ya, BABP atau lebih tepatnya kalau saya bilang grup MNC ya. Grup MNC harusnya besok atau lusa itu harusnya udah naik ya. Makanya tadi pagi saya bilang, tadi pagi. Tadi sore saya bilang besok BMTR sell dulu 400 sampai 430 karena target saya antara besok atau lusa itu naik sampai minimal 400, maksimal 430. Ya mudah-mudahan bisa dilebihin gitu ya. Mudah-mudahan bisa dilebihin. Tapi prediksi saya seperti itu. Ya, kenapa harus segitu? Karena kalau misalkan closing dengan harga sampai akhir bulan ini ya, sampai akhir bulan ini closing dengan harga sekarang di 360 itu buat view di bulan September itu agak kurang menarik. Ya, buat view di bulan September agak kurang menarik. Artinya apa? Kalau misalnya sampai hari Rabu nanti itu eh, hari Rabu tanggal 31 Agustus nanti kalau si BMTR ini closing di bawah dari sekitar 418 ya. Itu secara money chart agak kurang menarik. Ya, nanti kita akan bahas pas di BMTR. Nah, biasanya kan kalau BMTR gerak, BAPP gerak, KPIG gerak, apa IPTV gerak dan teman-temannya gerak ya. BHIT-nya pun ikutan gerak. Biasanya seperti itu. Oke, kita langsung pindah ke sektor berikutnya. Infra. Nah, oke, infra nih. Ini set base yang udah kita gambarin, dia breakout volume tinggi, ya pas breakout volume tinggi naik, nah ini dia turun lagi. Nah, hari ini ada candle hammer ya, candle hammer volumenya cukup lumayan. Nah, sisanya tinggal lihat besok atau lusa. Menurut saya sih sektor infra ini masih oke. Ya, menurut saya sektor infra ini masih oke. Yang pertama mungkin kita bahas dari telekomunikasi dulu ya. Ada XCL. XCL masih set base, ya ini set base dalam tren naik sih, kalau menurut saya. Ya, set base dalam tren naik. Ini ada pola, kalau misalkan, atau mungkin saya turunin aja deh. Nah, kayak gini ya. Ini polanya adalah ascending triangle, gitu ya. Atau kalau misalkan, saya emang nggak mau ascending triangle, misalkan melihat ada yang lihat pola lain, mungkin polanya jadi seperti ini. Itu juga bisa. Ya, ya, yang jelas kan kalau chart pattern itu gimana mata kita melihat. Yang jelas untuk trend line ini yang bawah. Ya, ini nggak boleh
nggak boleh nggak seperti ini gitu maksudnya. Harus kayak gini. Gitu. Yang atas mah terserah mau ambil yang datar, mau ambil yang diagonal, atau mau ambil yang dari atas ini juga boleh. Saya mau ambil yang dari atas ini ke sini, ya boleh. Gitu ya. Yang jelas bawahnya ini yang penting. Karena ini bawahnya ini kan jadi supportnya kita kan. Nah, kalau bawahnya ini dijebolin, ya udah turun lagi masalah. Gitu ya. Kalau atasnya jebolin kan bagus. Berarti harga sahamnya akan naik. Ya, so far ini yang kira-kira pola akan terjadi ya untuk saham XL. Terus ada friend kita waktu dari bentar. Ya, kalau di sini ya kita masuk ya. Di sini kita masuk, besokannya naik, turun lagi. Nah, ini masih akan sideways. Yang jelas kalau dia bisa closing di atas garis putus-putus ini ya, medium channel ya. Ini arahnya masih potensi ke atas, tapi kalau udah susah buat balik lagi naik ke atas ini, ya berarti arahnya akan ngincar ke bawah yang channel ini. Gitu. Ya tinggal dia mau kemana, gitu aja. Toh kita udah punya posisi kan, kalau ke naik kita bisa profit, kalau ke bawah cut loss. Simple, pilihannya cuma itu doang. Oh nggak mau di cut loss, bisa nahan. Oh ya silahkan kalau yang mau nahan. Mungkin nunggu bisa lebih lama. Terus kita ada jual isat ya waktu minggu lalu. Ada jual isat. Ya turun lagi nih mungkin kalau ke 64, 63 mungkin masih menarik. Kita coba gambar trennya. Nah, oke, berarti dia nggak boleh turun di bawah garis ini ya. Kasih warna hitam deh. Nah, nggak boleh turun di bawah garis hitam kalau memang dia masih mau naik. Ya. Terus kita ada chain. Ini masih sideways. Terus kemarin juga jualan Mitel ya. Kenapa Mitel kita jual meskipun belum capai target ya? Karena jalannya terlalu lambat yang pertama. Terus ini ada pola scanning triangle yang ternyata di breakdown gitu ya. Meskipun pas habis kita jual nggak lama dia langsung balik lagi. Ya udah, berarti bukan rezekinya. Ada Degi yang masih sideways. Ya masih sideways. Berarti ini saya naikin ke arah sini ya supaya lebih akurat. Ya masih sideways. Terus kita masih ada Meta dan masih sideways juga. Ya, cuman Meta sidewaysnya agak kebangetan sih, lebar banget. Ya, lebar banget. Yang jelas kalau breakout ini itu akan menarik, ya, akan menarik. Nah, di saham infrastruktur ini ada beberapa yang menarik perhatian saya. Yang pertama ada Oasa. Ya, ini Oasa cukup menarik perhatian saya. Mungkin kita akan masuk ke sini, tapi ya ada tapinya ya. Tapinya saham ini tuh agak kurang liquid sebenarnya. Ya, mungkin nanti akan diakalin. Nah, akan kita akalin. Ya, akan kita akalin gimana caranya masuk ke sini. Gitu ya. Ini ada Oasa. eh, Terus
Saya lihat dulu ya. Oke, terus kita masuk ke konstruksi. Kita mulai dengan waskita. Ya, so far waskita pun masih sideways ya. Waskita sideways, Wikanya juga masih sideways, ya, masih sideways. Ini uji support atau uji resisten ya yang di sini. Ya, udah 2 kali. Tapi baru kali ini closing di bawah dari area support ini. Kalau besok mantul menarik, tapi kalau besok mantul mungkin akan turun lagi, bisa sampai 970-an. Adi yang mau red issue, ini juga sideways ya, masih sideways. Terus PTPP ini juga masih sideways ya. Rata-rata masih sideways untuk konstruksi. Sideways-nya kali ini lebih lebar dibanding sideways yang sebelumnya ya. Ya berarti tanda-tanda bahwa harusnya sih mau naik. Justru ini bagi yang mau invest silakan mulai koleksi pada saat konstruksinya merah. Ya, karena tahun 2023 harusnya tahun konstruksi. Mungkin bagi Bapak Ibu yang udah lama ngikut saya dari tahun 2021 saya sempat bilang 2021 tahunnya Bakri. Ya, 2021 tahunnya Bakri tapi ternyata tahunnya Bakri itu baru tahun 2022. Jadi kadang view saya suka terlambat. Ya, tahun ini 2022 saham-saham Bakri rata-rata pada naik. Nah, view saya 2023 saham-saham konstruksi, properti itu bakalan kencang. Mudah-mudahan nggak kecepatan view saya ya. Kayak tahun lalu kan 2021 saya bilang tahun ini tahun Bakri, ternyata 2022 baru kejadian. Artinya kan saya view-nya kecepatan. Mudah-mudahan nggak kecepatan. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya. Industrial. Industrial masih sideways, ya masih sideways. Supportnya di sini support pertama 1269. Ya, so far sih masih sideways. Kita mulai BMTR. Nah, BMTR hari ini sebenarnya teknikal bikin new low dari area sideways ini ya. Bikin new low tapi sekaligus hammer. Nah, ini menurut saya harusnya besok rebound. Ya, karena ini udah hammer. Nah, ini yang saya bilang kenapa sih BMTR harus closing di bawah di atas dari 418 ya. Karena 412 ya. Kenapa? Karena opennya itu di chart monthly itu 412. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat candle-candle seperti ini ya, terus stokastik ini kan berarti tandanya dia harusnya sideways tuh. Nah, cuman kalau dia mau sideways, kalau dia memang mau sideways, harusnya tuh candle-nya nggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena kalau candle-nya seperti ini, bulan berikutnya sideways-nya tuh lebih turun lagi gitu. Jadi bisa sampai sini. Sideways mungkin kalau saya gambar tuh kayak gini ya. Mungkin ke sini, baru dia naik lagi. Gini. Nah, ya, ini bisa jadi sideways seperti ini gitu. Cuman yang bagus kalau udah ada satu candle panjang begini, sideways-nya tuh apa namanya? Mainnya tuh di atas ini. Di atas apa namanya? Di atas garis ini nih. 380. Itu yang bagus. Kalau mainnya sideways-nya turun kayak tadi ya, sampai 320-an sini, ya itu udah agak kurang bagus. Bukan artinya nggak bagus, tapi udah agak kurang. Kebagusannya itu turun gitu. Tingkat menariknya tuh atau daya tariknya tuh jadi turun. Ya, menurut saya jadi agak kurang oke. Makanya sih saya ya secara teknikal sih saya lebih melihat
kalau dia memang mau bagus di bulan depan, harusnya dia bisa balik lagi ke atas 412. Ya, saya ambil range dari apa namanya 400 sampai 430. Ya menurut saya harusnya masih oke lah kalau harga segitu. Ya. Oke ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya teknikal saya tuh saya tuh benar-benar menggunakan candlestick ya atau teknikal gitu. Jarang banget saya dapat info. Cuman saya memang benar-benar memanfaatkan dari candlestick itu. Ya. Kadang kalau misalkan ini nih udah mendekati akhir bulan, nah biasa saya ngeliatnya chartnya monthly chartnya, yang kira-kira menarik tuh sahamnya apa, gitu ya. Terus kalau udah di akhir hari Kamis tuh, kalau udah hari Kamis besoknya Jumat, nah biasanya saya lihatnya di weekly chart. Kira-kira yang Jumat menarik itu apa? Kalau memang minggu depannya mau naik, yang seperti itu. Ya, biasanya sih saya seperti itu. Oke, ya, itu untuk BMTR. Kita lanjut ke BHIT. Kita juga ada BHIT. Masih sideways ya. Ini 76 ini area kuat banget sampai dengan 74. Ya 73 74 lah ya. Pokoknya 73 sampai 76 gitu. Ini kuat banget. Nah, setelah keluar dari 76 ini harusnya akan lebih leluasa untuk main ya. Mungkin bisa ke 90-an sini gitu. Atau malah mungkin bisa lebih sedikit sampai sini. Eh, sampai sini. Nah, sampai 105. Mungkin bisa lebih sedikit. Ini menarik. Terus MLPL masih sideways ya. Hari ini candlenya hammer, ada divergence lagi ya. Setelah kemarin di sini divergence, ini muncul lagi divergence ya. Tinggal tunggu satu candle lagi. Ini ada potensi buat pola ya. Oh sorry. Nah, ya polanya adalah inverted head and shoulder ya. Jadi mana? Ya kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, targetnya setinggi ini. Ya, nantinya. Yang harusnya nyampe di sekitar sini. Gitu. Ya, jadi MLPL masih menarik. Terus ada Hexa. Ini alat berat ya, yang mau RUPS di bulan September nanti. Di bulan September mau RUPS. RUPS sih dekat-dekat akhir September gitu ya. Cuman kenapa kita perlu perhatiin ini ya karena kalau ada koreksi lumayan ya, koreksi dalam gitu. Ini menarik. Kenapa? Karena RUPS-nya mau ngumumin potensi dia bagi dividen. Dan biasanya Hexa ini kan alat berat. Dividennya itu mirip kayak WNTR. Besarnya tuh persentasenya hampir mirip. Makanya menarik. Boleh dipantau. Terus ada Cobex juga. Cuman kalau ini kemungkinan sih bagi dividennya ataupun laporan keuangannya mungkin nggak terlalu bagus kayak yang lain. Terus kita ada ABMM.
Meskipun masuk ke sektor industrial, tapi sebenarnya dia bisnisnya batu bara juga ya. Ya ini atau mungkin saya gedein aja kali ya. Ini juga mirip kayak Pegas ya. Nah, terus ini ada ini kesini lah. Nah, harusnya besok mantul. Harusnya. Ya. Ascending triangle. Targetnya harusnya ke sini. 3.300. Ya. Harusnya masih menarik. Makanya ABMM tuh kita rekom dengan persentase 20%. Terus kita ada Dian, tapi ya Dian tuh nggak kemana-mana ya. Ya masih nggak kemana-mana selama dia belum jebol 80. Nah, kita ada BNBR juga ya, yang udah kita tambah barang. Harusnya sih bisa naik. Ya. Apalagi hari ini ARA. Coba kita lihat ya. Ini ARA. Di sini masih naik. Di sini ARA lagi, di sini masih naik. Jadi historinya, dia punya histori. Kalau misalnya dia ARA, potensi naiknya cukup besar. Ya, ini dia nggak ARA ya. Dia nggak ARA. Cuma naik 2,99%. Makanya ini ARA, harusnya besok masih bisa naik. Gitu ya. Terus, oke, ini ada saham biasanya dipakai buat kompetisi ya, itu saham Bino ya. Eh, ini kalau dilihat, saya kotakin aja kali ya. Maret, terus Juni, eh, biasanya ada boom, ya, maksudnya ada yang gerakan yang kencengnya gitu. Ya, ini biasanya saham-saham kompetisi, ya tapi agak kurang liquid sih memang. Terus ada Kuas, Kuas juga sama. Ya, ini saham-saham kompetisi juga. Pokoknya belinya di bawah sini atau mau pas breakout bisa 77, kita jualnya sini. Sorry. Iya 77. Breakout 77, jual 87. Sampai 90. Nah, kecuali dia udah closing di atas 90, beli hold. Ya. Targetnya kemana? Sini minimal. Puas. Mungkin potensi seperti itu nggak? Ya kita lihat aja. Oh, money nggak terlalu kelihatan. Coba kita lihat weekly-nya. Ya, weekly-nya udah lumayan nih. Ya, harusnya bisa. Harusnya. Kita lihat aja. Terus sebenarnya ada GPSO juga ya. Cuman karena ini udah ARA hari ini, jadi saya nggak berani saranin. Ya kecuali dia merah, ya mungkin bisa. Ya merah turun sampai 128, nah itu baru menarik ya. Targetnya kemana? Ya masih 172-an. Masih sekitar sini lah.
Oke, itu saham sektor industrial ya. Kita lanjut ke sektor berikutnya. Basic. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, sektor basic industri masih sesuai ini ya, masih sesuai apa namanya? Masih sesuai plan ya. Harusnya turunnya sampai sini. Tapi ini aja hari ini udah mulai hammer. Itu udah mulai agak-agak menarik sih untuk basic industri. Nah, basic industri di sini tuh ada Antam yang udah agak-agak menarik ya, udah agak-agak menarik, terutama bisa turun sampai 1805 atau nutup gap di sini ya, itu udah harusnya menarik. 1.800 lah ya, menarik. Terus Inco ini juga harusnya menarik. Mungkin besok akan kita rekomen Inco-nya. Untuk Antamnya kita akan wait and see. Terus Teens masih sideways ya, tapi masih menarik juga. INKP kita juga masih ada ya. INKP ini view saya di bulan September INKP ini akan eh, saya nggak bisa bilang booming ya. Mungkin akan kenceng nggak bisa bilang sekenceng-kencengnya juga. Ya pokoknya perhatiin aja lah ya, bulan September harusnya INKP ini mulai banyak yang lirik ya, karena so far saya nggak ngelihat banyak grup yang lirik saham ini gitu ya. INKP, Tekim itu harusnya banyak yang bulan depan tuh harusnya banyak yang ini lirik. Terus tadi pagi kita ada rekom BRPT ya, ini juga harusnya technical rebound, dan kalau memangnya ini sesuai dengan prediksi saya, ini dia bentuknya adalah inverted head and shoulder tapi yang besar ya, untuk seperti ini gitu ya. Tapi ya saya nggak mau muluk-muluk, target kita cuma jual di 900 dulu sementara ya. Nanti kita akan review lagi kayak gimana ya, karena kan ini masih sekedar prediksi aja ya, kita polanya adalah seperti ini, inverted head and shoulder ya. Terutama ini kita udah saham ini udah turun cukup lumayan dalam gitu ya. BRPT terus BRMS juga sama ya, kita masih favorit saham ini. Hari ini naiknya cukup lumayan ya, meskipun kalau kita perhatiin volumenya makin kecil ya, makin turun, tapi tergantung besok sih. Kalau besok bisa naik lagi ya, kemungkinan besar targetnya bisa lebih dari yang udah kita kasih di 270-an ya, kemungkinan bisa lebih, bahkan bisa double top ininya apa namanya polanya gitu ya, bisa double top. Nah cuman kenapa saya kasih di sini dulu nggak langsung ke 300-an ya, karena saya mau lihat di area sini tuh ada pola candle atau ada rejection atau enggak gitu ya.
Takutnya bukan ini ya, mirip sama kayak Medco ya. Medco tuh mungkin kalau Bapak Ibu yang udah sering ngikutin Zoom ini gitu ya, atau dengerin, ulangannya di YouTube saya, mungkin saya kan pernah bilang, batu bara itu harusnya akan mulai bergeser sahamnya ya, yang menggerakkan tuh akan mulai bergeser ke minyak dan gas. Makanya waktu itu kan kita banyak minyak dan banyak gas. Ya, cuman, di Medco sendiri saya sempat bilang targetnya itu sebenarnya 1.000 kalau target saya gitu ya. Cuman ya pertama kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, dan saya rasa tuh harusnya di sini 790 ini harusnya cukup kuat ya. Ya, ternyata memang candle-nya merah, tapi setelah itu boom kenceng ya. Ya memang di sini candle-nya merah, tapi setelah itu 2 hari langsung kenceng banget. Ya, dan so far sih kita ya nggak tahu ya, kalau saya sih udah nggak punya barang. Saya sih udah nggak punya barang, gitu. Ya, ini salah satu saham yang menurut saya sangat disayangkan. Ya, karena udah tahu sebenarnya targetnya 1.000 karena coba kita trading kan, jadi dalam arti jual dulu nanti koreksi ambil lagi gitu. Ternyata nggak sesuai, malah naik terus gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Terus kita masih ada keras ya, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sih kita masih coba tahan keras? Meskipun sebenarnya kalau kita lihat ya so far sih masih sideways memang ya. Nah, kenapa coba tahan ini? Karena saya melihat harusnya yang pertama Q2-nya bagus. Ya, harusnya Q2-nya bagus. Yang kedua, harusnya nanti baja-bajaan atau besi-besian itu pada naik. Harganya ya, harganya pada naik. Harusnya. Ya, jadi ini malah kalau view saya jangka panjang untuk keras target saya tuh di 1.500. Ya, target saya itu jauh kalau untuk keras. Ya, target jauhnya sekitar 1.500. Tapi ya mungkin nggak tahun ini, mungkin di 2024 baru kecapai 1.500. Ya, yang jelas so far sih masih oke, ya. So far masih oke. Kita akan ya selama belum kena cut loss ya kita akan masih hold gitu ya. Terus ada SMBR, kita ada SMBR juga tapi sideways ya. SMBR, terus yang menarik lagi itu ada NICL. Sorry, NICL. Kita punya ya maksudnya. Kita punya NICL, so far masih oke. SCMI ya harusnya udah kena cut loss ya, tapi kita masih tahan. Kenapa? Karena bisnisnya kan emas ya, atau ngikut lah, ngikut sama Antam gitu ya. Arci. Nah, artinya sendiri kan kita masih hold. Jadi harusnya ini juga masih bisa prospek. Oh, kemarin tuh kita kena cut loss di Avia ya. Akhirnya setelah sekian lama atau 2 kali profit di Avia, yang ketiga kalinya kita cut loss ya. Jadi 2 kali profit, 1 kali loss, ya untung di cut loss, kalau nggak turunnya cukup lumayan. Terus kita kemarin sempat cut loss Aldo juga ya, tapi so far sih menarik ya. Kenapa? Karena ini Aldo kurang lebih hampir ya, saya bilang hampir sama kayak Yen Kapet Kim. Harusnya bulan depan bakalan menarik. Ya, Archie tadi saya sempat bilang masih hold, ini juga masih oke. Dan saham di sektor ini yang menarik itu ada Okas. Ya, setelah naik dalam, naik tinggi ya kita tinggal tunggu turunan dalam baru nanti kita akan masuk.
setelah dia sideways. Terus ada suli ya, ini juga kalau ada mungkin kalau ada koreksi kita bisa mulai masuk lagi gitu ya. Karena sebenarnya target koreksi kita di sini tuh masih belum tercapai ya. Terus tadi kita ada masuk SBMA, masih bisnis gas ya. Ini yang biasa juga pakai kompetisi. Ya, biasa dipakai buat kompetisi. Kalau memangnya dia mau naik, ya berarti 1 bulan itu trennya naik biasanya. Tapi kalau dia mau turun, trennya turun 1 bulan itu, ya di bulan-bulan kompetisi. Dan kalau saya lihat ini harusnya akan mulai tren naik. Terus di sektor ini, oke, kayaknya sektor ini itu dulu. Kita coba pindah ke sektor berikutnya, transportasi. Nah, kalau sektor transportasi itu kita kemarin ada beberapa saham yang kita CL ya. Sepertinya tuh pola ini akan nggak berlaku sepertinya. Sepertinya, ya kita lihat ya. Tapi kita udah CL kemarin ada Bird, kita CL, ya kita CL Bird, ternyata turun terus. Terus kita ada CL Asa, ya ternyata juga turun terus. Nah ini kemungkinan ya, kemungkinan di bulan depan Asa akan menarik, Bird juga akan menarik. Nah kemarin, besok harusnya kita bisa masuk ini Pura, ya Pura. Kita akan lihat ya besok kayak gimana. Terus kita ada Jaya. Harusnya besok juga mantul. Ada Jaya, TRJA juga kita punya. Ya, jadi beberapa saham-saham transportasi yang lapis atau yang second liner-nya itu kita punya ya, mulai masuk ya. Ya, so far sih masih oke, belum ada perubahan. Kita akan lanjut ke sektor berikutnya, Tekno. Nah, untuk Tekno, ini kalau saya sih sebenarnya melihat dengan adanya kenaikan BI rate ya. Kenaikan BI rate, kenaikan suku bunga, ya harusnya saham-saham Tekno tuh nggak bisa terlalu ngebut gitu. Ya, nggak bisa terlalu ngebut, bahkan kayak buka hari ini ARB ya. Buka hari ini ARB. Nah, hari ini tuh sebenarnya kita agak sedikit tertolong dengan GoTo ya. Yang sebenarnya tadinya udah hampir ARB, tapi tiba-tiba balik. Gitu. Ya, terus kita masih ada DMMX. Nah, kenapa DMMX masih kita hold ya? Karena salah satu sektor teknologi yang belum naik. Ya, pada saat IHSG naik dia malah turun gitu. Kayak GoTo kan IHSG naik dia turun, tapi setelah itu dia sempat mantul kan. Nah, kalau yang DMMX ini dia belum mantul. Terus mungkin yang bisa diperhatikan lagi itu kios ya. Kita memang sempat punya kios. Nah, mungkin nanti kita akan beli di akhir bulan, artinya hari Rabu ya. Mungkin dia kalau ARB 2 hari lagi itu menarik sih. Ya sekitar 400-an lah. Karena saya
view-nya September kios masih menarik. Ya, tapi porsi nggak akan sebanyak sebelumnya ya untuk kios. Karena yang tadi saya bilang harusnya sektor teknologi nggak akan bisa sekencang sebelumnya gitu. Oke, untuk sektor teknologi ini dulu, kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu indeks non siklikal. Ya, indeks non siklikal masih sideways ya, kecuali dia bisa closing di atas 715. Nah, ini baru akan mulai uptrend. Tapi kalau kita coba cek saham-sahamnya yang gedenya ya, Unilever, ini hammer dan masih sideways juga. Cuman saya di sini belum melihat ada sinyal dia bisa uptrend lagi gitu ya. Mungkin akan sideways dulu cukup lumayan lama gitu ya. Terus ICBP ini juga sama ya. Selama dia belum bisa closing balik ke atas 8975 ya masih sideways dan turun ya. INDF ini juga sama ya. Selama dia belum bisa balik ke atas 6750 atau 6775 ya ini masih sideways dan turun. Nah, di sektor ini kalau saya tuh melihat rotasinya itu ke beberapa saham pakan ternak. Yang pertama Java. Ya, Java masih menarik nih. Ya, ini resistennya 1545. Hari ini kuat ya. Hammer hijau lagi. Ya, terus ada Cepin. Ya, ini Cepin harusnya besok breakout pola ascending triangle arahnya ke 6,5. Terus ada apa namanya? Main. Ya, main harusnya bisa balik lagi breakout garis kuning. Terus tadi ada MLPL, nah ini ada MPPA-nya. Ya, ini harusnya double bottom sih bisa kita bilang. Ya, double bottom. Apa namanya? Nah, kalau Bapak Ibu ingat, saya sempat di minggu lalu ya, saya sempat bilang minggu depan kita akan perhatiin saham rokok. Nah, cuman masalahnya dari hari ini, saya belum melihat ada potensi saham rokok ini bisa jalan. Tapi kalau kemarin tuh sebenarnya saya lihat, oh udah 2 candle nih. Nah, harusnya kalau dia hari ini breakout high-nya bisa jalan. Ternyata marketnya merah kan pagi-pagi. Jadi candlenya seperti ini. Nah, sampai sekarang ya masih belum kelihatan. Tapi kalau mulai kelihatan kita akan rekom. Ya. Karena harusnya rotasinya ke saham-saham yang seperti ini ya. Dari Unilever, Indofood, CBP, karena market cap-nya mereka besar, nggak mungkin kedorong atau kebantu sama Cepin Cap pemain, ya pasti akan didorong atau didukung saham-saham rokok. Ya, selain rokok ya mungkin bisa konsumer yang lain, yang makanan ya, model kayak Mayora, misalkan. Sebenarnya Mayora nggak terlalu menarik. Yang menarik itu adalah Kino. Cuman masalahnya Kino tuh nggak terlalu besar ya. Nah, ini Kino udah mulai menarik. Ya. Eh, bit lotnya itu nggak terlalu banyak ini Kino. Dan harganya juga cukup liar pergerakannya dibanding Mayora ya. Nah, terus karena rokok berarti ada ini ya, itik.
Ini lapis 3-nya punya potensi untuk jalan juga. Ya, tergantung 1-2 hari lagi. Dan kita ada PMMP. Ya, selamat buat yang ngikutin PMMP dari awal ya. Kita sudah 2 kali profit di sini, masuk ke ronde ketiga ya. Mudah-mudahan masih bisa profit sampai targetnya 500. Terus kita masih ada MRAT. Ya, ini MRAT ya karena pergerakannya cukup liar juga ya. Stop loss kita mungkin naiknya nggak terlalu signifikan. Atau trailing stop kita ya naiknya nggak akan terlalu signifikan. Berikutnya ada yang menarik lagi itu ada Koko. Ini menarik, cuman saya udah naik ya. Mungkin kalau ada koreksi kita akan masuk. Oils juga menarik ya. Nunggu break 230. Ya, jadi ada beberapa saham yang menarik ya di sektor ini. Kita lanjut ke IDX Energi. Ya. Nah, ini ya pola racing wedge. Ya, tapi pola racing wedge ini si harganya tuh udah mulai mendekati area resisten. Ya. Kalau sekali lagi, artinya kalau besok di breakout pasti akan kencang. Ya, jadi pasti saham-saham energi besok akan kencang kalau memang dia mau breakout secara sektoralnya. Gitu ya. Tapi kalau memangnya besok merah, ya target koreksinya kan kita udah bisa lihat ya ke garis kuning sini. Nah, pertama kita ada Adaro. Ya memang nggak terlalu besar ya, kita cuma punya 10%. Dikit sih. Ya Adaro, PTBA juga kita ada 10%. Ya, kita punya banyak tuh di Pegas. Yang kita punya banyak. So far masih naik ya. Ya, kita akan naikin trailing stop. Udah sih ya, udah kita naikin trailing stop. Tapi besok kita akan lihat lagi. Kita ada Harum juga ya. So far udah profit. Elsa juga kita masih punya, udah profit juga. Ya, breakout 340, targetnya 360, bahkan bisa lebih. Ya, bahkan bisa lebih. Terus energi kita ada ya. Kita ada energi. So far harusnya masih bisa naik ya. Mungkin sampai 292 ini. Ya, makanya nanti kita akan lihat lagi. Terus Raja kita punya, tapi untuk Raja sebenarnya saya nggak saranin untuk ambil yang belum ambil, saya nggak saranin untuk ambil, gitu ya. Meskipun sebenarnya secara harga ini di bawah harga rekomen kita ya. Harga rekomen kita kan maksimal di 965 ya. Ini sekarang 950. Saya nggak saranin. Ya kenapa? Karena ini kan naiknya udah cukup signifikan ya. Mungkin mantul sebentar terus turun lagi gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Dibandingin ngambil yang seperti ini, mendingan Bapak Ibu ngumpulin yang kayak energi. Yang memang saya sempat info ini ada ada yang koleksi cukup banyak di sini gitu ya. Pegas juga waktu itu saya sempat info nih ada yang koleksi cukup banyak di sini. Bahkan ada beberapa orang yang saya ajakin, yuk all in di sini Pegas. Ya waktu di sekitar 1.700 terus turun sampai 1.600-an ya.
Saya bilang kumpulin, tambahin di sini. Gitu. Ya. Nah, berikutnya ada potensi saham yang menarik itu Soci. Ya. Soci, Wins, kapal-kapal batubara. Ya, Wins. Terus kita ada BSSR juga ya. Masih punya BSSR. Ini juga harusnya masih sesuai plan. Terus kita ada Dewa. Hari ini cukup lumayan Dewa. Ya, sempat turun, tapi akhirnya break all time high-nya di 2022 ya. Target kita masih 100, maksimal 120 ya, Bapak Ibu. Nah, kita masih hold. Terus PKPK juga kita masih hold. PKPK kalau view saya di September harusnya akan lebih kencang lagi sih. Oke, kayaknya untuk sektor indeks energi itu dulu, kita lanjut ke indeks properti ya, yang terakhir. Indeks properti polanya semoga sesuai plan ya, artinya besok harusnya naik sih. Kalau besok turun agak mungkin arah trennya atau pola chartnya akan menjadi beda ya. Nah, kalau di indeks properti ini kan kita ada PLN ya, ada PLN. Ya, so far masih sideways, terus ada LPKR. Nah, untuk LPKR, LPCK, view saya bulan depan bakalan ngetop. Ya, view saya. Properti sih juga besok bulan depan harusnya kencang sih maksudnya. Nggak cuma LPKR, LPCK ya. Nah, ini so far sih masih sideways ya. Kita ada SMRA juga, balik lagi ke harga Rekom. Asri masih belum capai target dan masih sideways ya. Dan ada satu tambahan yang akan menarik menurut saya di bulan depan deh Mas. Jadi kita akan masuk mungkin di akhir atau di hari Rabu ya closingnya. Terus kita ada BKSL. Rata-rata udah banyak ya properti kita punya. BKSL. Ini kalau kita lihat monthly chartnya, ya udah bottom banget, volume lumayan tinggi. Harusnya sih bulan depannya masih bisa jalan. Ya. Ini targetnya 95 sampai 100-an. MDLN kita ada juga. Dan masih sideways. MMLP kita masih ada juga. Ini MMLP ya. So far MMLP mungkin kalau besok nggak rebound akan ada potensi kena cut loss. Kita ada BCIP juga ya, kita rekom dari
hari Jumat. Hari ini merah. Terus kita ada rekom WinRW ya. Ini yang saya bilang kita udah profit sekitar 20 sampai 30% ya. Kenapa? Karena saya lihat induknya itu diakumulasi, yaitu WinR. Ya, induknya diakumulasi dan kalau mau main aman di waran, itu Bapak Ibu harus cari waran yang harganya di bawah 10. Nah, ini aman. Ya. Oh, aman tapi kok cuma 5%, Pak? Kenapa nggak sekalian 10%? Ya, ya, karena tetap ada resikonya Bapak Ibu. Ya, meskipun saya bilang aman, ini aja kita beli harga 7 ya. Harga 7 kita beli, harga 9 itu udah profitnya hampir 30%. Nah, kalau Bapak Ibu belinya 10% dari modal Bapak Ibu, artinya kalau 500 juta belinya 50 juta. Nah, sekalinya minus 30%, itu ngefeknya ke 3% porto Bapak Ibu. Ya, artinya kalau modalnya 500 juta dengan cut loss WinR waran 30%, ya Bapak Ibu kehilangan 15 juta. Dari modal cuma 50 juta. Ngeri kan? Nah, makanya saya nggak mau banyak-banyak di saham ini gitu. Ya, meskipun teknikalnya bagus, ya target saya juga lumayan sampai 19 di sini. Ya, karena WinR warannya, WinR induknya target saya itu ada sampai 74 gitu ya. Tapi saya nggak mau banyak-banyak. Ya, karena ya sama aja kayak kita naruh semuanya ke sini kan. Gitu. Di properti ada beberapa lagi yang menarik ya. Ini minggu lalu memang nggak saya bahas karena udah cukup malam ya. Tapi minggu ini juga nggak akan saya bahas yang lainnya gitu ya, karena masih agak terlalu banyak yang cukup menarik. Eh, Ya paling untuk hari malam ini pembahasan sektoral dan sahamnya itu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. MPPA udah, MLPL udah, MMLP udah. Nah, ini PKSL, AGRS, PKSL-nya udah, AGRS-nya yang belum. Ya, AGRS tuh bottom-nya itu kan di 107 ya. Terus kemarin harga apa namanya? Harga tembusnya 110. Nah, kemarin itu sebenarnya udah mulai kalau yang ngikutin ya atau merhatiin market ya. Atau mungkin saya turunin time frame-nya nih ke 30 menit. Nah, sebenarnya itu udah mulai ada candle reversal nih, ya. Udah naik sampai sini. Sorry, bukan yang ini. Jumat itu tanggal 29. Oke. Nah, sebenarnya tuh kemarin udah cukup menarik menurut saya. Ya, karena bergerak di range ini. Gitu ya. Sempat naik sampai 118. Ya, ini saya kira bakalan jalan. Tapi, satu candle merah. Oh, ya udah. Kita lihat. Ini kan closingannya di sini nih masih. Oh, masih oke. Ternyata hari ini udah langsung dibanting ya. Nah, kalau kayak gini, harusnya tuh besok balik lagi sih. Harusnya. Kalau memang dia mau naik tuh dia harusnya besok balik lagi. Tapi kalau besok ternyata turun lagi, ya udah. Berarti kita bisa tungguin saham ini. Ya, kita bisa tungguin saham ini itu di sekitar, nah kita lihat aja time frame yang lebih panjang. Kita sini. Ya, harusnya kuat ya di 87-an sini. Atau mungkin kalau saya kasih areanya ya sampai sini.
Gitu. 65 sampai 87. Harusnya ya, kalau memang dia mau bagus, ini kan monthly ya, monthly chart. Oh dia mau bagus, harusnya closingannya candle-nya itu nggak boleh merah. Artinya harus closing di atas 112. Nah, ini harusnya sih sejalan dengan yang tadi saya bahas mengenai BMTR, ya. Terus kalau BMTR jalan, BABP juga jalan, nah itu harusnya sejalan. Jadi kalau BABP jalan, BGTG jalan, AGRS jalan, PVIK jalan, Baca jalan, gitu. Amarnya juga jalan, gitu ya, gitu. Harusnya sih seperti itu, ya. Tapi itu kan kita cuma sekedar analisa ya, sekedar prediksi ya, balik lagi marketnya yang nentuin mau kemana gitu ya. Jadi so far sih untuk AGRS tadi ya saya masih belum tahu arahnya besok akan rebound atau mantul gitu. Harusnya sih rebound, harusnya. Sorry, rebound atau turun lagi gitu. Ya, harusnya sih rebound. Cuman kalau turun lagi berarti dia nguji pola 3 candle bearish reverse apa three white shoulder three white black crow ya, 3 candle bearish reversal. Berarti nanti pola yang terbentuk itu kira-kira berarti polanya inverted head and shoulder. Nah, target potensial reboundnya tuh di sekitar 96 sampai 102 kalau memang dia mau bikin pola inverted head and shoulder. Atau kalau yang lebih curam lagi ya ke sini, 87-an. Ya, 80 sampai 87. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang lagi yang mau ditanyakan, malam hari ini cukup sampai di sini ya. Eh, saya ini dulu stop.